Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan DM nih ya dari teman kita. Oke. So di sini ada mbaknya nih ya, yang ngomong seperti ini. Oke. So di sini mbaknya bilang kerja nggak finish kontrak atau 10 bulan kerja, mau pulang tapi ditahan sama agensi, nggak boleh pulang, harus bagaimana? Oke, di sini ya buat kalian semuanya yang saat ini sudah berada di Singapura, sudah berada dalam masa-masa panen nih Mbak ya, bisa dibilang panen, kan sudah habis potongan tuh ya, sudah panen, sudah menerima gaji penuh. Terus kalian kok minta pulang, ujuk-ujuk minta pulang ini jadinya ngopo toh Mbak? Aku jan heran loh. Ya, karo sampean-sampean ki heran loh. Yang ngopo loh Mbak minta pulang ki nyangopar ngapo? Mulai di Indonesia ki orang nyapa Mbak? Aku takon. Susah Mbak, di Indonesia tuh susah, susahnya minta ampun Mbak, di Indonesia tuh susah. Ngapain kamu minta pulang Mbak? Sini tak bisikin, tak kasih semangat. Yakin Mbak, yakin. Kesuksesan itu merintis, harus berproses. Nggak mudah, memang nggak mudah, capek, memang capek, lelah, memang lelah, ya semuanya memang nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan. Kesuksesan kita menjadi seorang TKW itu memang kita itu benar-benar harus ekstra sabar. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa dapat semuanya. Misalkan ya, saya aja berawal dari tahun 2005 masuk Singapura, oke? Waktu itu gaji saya berapa teman-teman? Sampai saat ini. Semua kan berproses, dari kecil naik. Benar apa enggak? Sama halnya seperti anak yang baru dilahirkan, yang masih ada dalam perut, sampai lahir, akhirnya tumbuh besar, itu kan semuanya berproses. Sama halnya seperti kita Mbak, menjadi seorang TKW itu enggak mudah, semuanya berproses. Kepengen sukses ya berproses, benar apa enggak? Jadi di sini buat mbaknya ya, sudah ada di agen tuh ya, ditahan sama agen, nggak boleh pulang. Bener Mbak, manut karo agen Mbak, ojo mulai, ngopo mulai, sampean mulai kira ngopo wes, kecuali sudah berkecukupan ya nggak usah jadi TKW kayak gitu. Karena apa? Orang dari PT loh Mbak, susahnya minta ampun loh, prosesnya seperti itu loh, perjuangannya di PT aja susahnya kayak apa loh Mbak. Ingat Mbak, dari Indonesia kalian itu benar-benar susah banget keluar dari rumah, ninggalin rumah itu benar-benar ya Allah nyesek banget ya Allah, ninggalin ibu, ninggalin anak, ninggalin suami, itu rasanya kayak apa? Setelah sampai di Singapura sudah panen, tiba-tiba minta pulang, araknya apa? Kayak yo piye Mbak? Hah? Susah ya Allah Mbak, eman banget Mbak, eman. Perjuangan kalian tuh nggak ada yang mudah. Sekarang sudah panen, merintis ya, ibaratnya merintis dari nol sampai sudah panen, itu benar-benar perjuangannya sangat luar biasa. Dan saya di sini juga sangat salut pada teman-teman yang bisa awal mulanya nggak cocok nih ya, beradaptasi dengan keluarga majikan dan akhirnya bisa cocok, akhirnya pelan-pelan jadi berubah jadi baik sama kita. Itu semuanya nggak ada yang mudah. Ibaratnya loh Mbak ya, awal mulanya memang kita nggak saling mengenal. Dan untuk bisa saling mengenal itu cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin dalam satu kontrak belum cukup. Majikan masih belum percaya sama kita. Ya, saya kasih contoh nih ya. Kita ibaratnya yang sudah belasan tahun di Singapura, kemana-mana kerja kita nggak bawa HP. HP selalu digeletakin di kamar. Itu kadang aja majikan masih tok-tok ning pawon. Ibaratnya ya. Terus ibaratnya nih ya, saya kasih contoh, majikan tiba-tiba datang ke dapur, ambil minuman, atau entah ambil apa, itu kan ibaratnya dengan sengaja kepengen ngecek kita juga, apakah kita itu bikin kerja atau tidak. Karena apa? Di sini dalam satu kontrak, atau dua kontrak, atau mungkin dalam waktu belasan tahun, mungkin majikan masih ada yang belum percaya sama kita. Memang nggak mudah untuk membuat majikan itu bisa percaya sama kita, itu nggak mudah. Yakin teman-teman ya, tapi di sini cuma satu saran dari saya, yang penting kita jujur ya, jujur Mbak, kita jujur dalam hal apapun, yang penting kita itu punya rasa tanggung jawab,
rasa tanggung jawab otomatis sudah dalam bekerja, ya. Kita bekerjanya benar-benar. Kalau waktunya kerja ya kerja, ya. Jangan sampai kalau waktunya kerja kita mainan TikTok, kita mainan HP, terus kita ibaratnya sakarepe dhewe, ya. Kayak gitu majikan nggak bakalan percaya sama kita, oke? Terus saatnya kita itu ibaratnya disuruh ke sana. Nah, ibaratnya kan tempatnya dekat tuh. Terus kita buatnya lama-lama, kita ngerumpi dulu, ngobrol dulu sama temen. Nah, dari situ kan otomatis majikan sudah nggak bakalan percaya lagi dan nggak bakalan nyuruh kita lagi untuk datang ke sana. Itu hal sepele. Jadi dari sini, misalkan ya, kita sudah dikasih ibaratnya apa ya, bisa dibilang kepercayaan sama majikan. Jadi jangan sampai memanfaatkan seperti itu loh ya teman-teman. Jadi dari sini memang nggak mudah. Kita ya dari Indonesia aja susahnya minta ampun Mbak. Ya kepengen menjadi seorang TKW itu juga nggak mudah. Kita harus ngikut yang namanya cek medikal. Kalau medikal kita itu nggak lolos, kita nggak bisa jadi TKW Mbak. Ya medikal juga harus benar-benar fit, nggak bisa dibuat-buat. Oke? Yang namanya data juga harus benar-benar real, nggak bisa dibuat-buat, oke? So yang namanya semuanya itu persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PT itu semuanya real, bener apa enggak? Untuk proses ya, setelah semuanya sudah siap, dokumen kalian sudah pokoknya sudah ready dan kalian tinggal terbang, ya. Itu juga nggak mudah. Nanti setelah kalian berada di bandara bakalan dicek ini itu. Setelah sampai di Singapura, kalian bakalan dicek medikal ulang, ya. Medikal ulang lagi, apakah benar-benar fit. Kalau nggak fit, kalau unfit, kalian bakalan dikirim balik ke Indonesia. Seperti itu, Mbak. Setelah sampai di rumah majikan, setelah ditahan di agen, kok tiba-tiba kalian minta pulang. Mau ngapain, Mbak? Hah? Mau ngapain? Di Indonesia itu susah banget. Kalau kalian nggak percaya, kalau kalian benar-benar merasa sudah capek, ibaratnya capek dengan kehidupan menjadi seorang TKW, ya kalau capek mungkin yang sudah belasan tahun ini sudah nggak bisa di sini lagi, tapi mbaknya ini masih merintis, ya ibaratnya baru memulai kayak gitu. Jadi dari sini memang nggak mudah Mbak, harus benar-benar sabar, ekstra sabar, sabar itu tambahin maneh, sabar. Kalau bisa ya dibikin dablek, ya. Kalau kalian sudah punya ilmu dablek, pasti kalian bisa bertahan lama. Pasti kalian bakalan menjadi orang sukses. Itu sudah pasti. Tapi kalau kalian nggak dablek ya, sedikit-sedikit disaring, dimasukkan ke hati. Sedikit-sedikit dimasukkan ke hati. Yang ada malah menjadi penyakit hati. Kalian menjadi kurus kering. Akhirnya apa? Rugi sendiri Mbak. Jangan sampai itu terjadi pada kalian. Oke? Di sini yang namanya majikan kalau ngeromeng-romeng, maki-maki kita, marah-marah itu wajar. Yang penting satu, nggak main fisik, oke? Selama majikan nggak main fisik, lanjut Mbak. Selama majikan masih oke-oke aja, cuman mulutnya aja kayak gitu, biarkan, ya. Kalau bisa perbanyak berdoa, terus mendekatkan diri selalu sama Allah, terus minta sama Allah agar diberikan kekuatan, agar diberikan kesabaran, kemudahan, kelancaran sampai finish kontrak. Memang nggak ada yang mudah Mbak, tapi dari sini saya benar-benar ngasih support sama kalian bahwasanya untuk menjadi orang sukses itu benar-benar harus ekstra sabar Mbak, sabar ditambahi sampai sabarnya itu nggak ada batasnya, ya. Ibaratnya kita bekerja, kalau kita dihadapkan dengan majikan yang seperti itu, ibaratnya kita itu di sini sambil ibadah. Ya, ibaratnya ya wis ben lah, majikan arek romeng-romeng ya wis ben. Iku gawe nanti bekal ataupun mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala, Mbak. Yakin kalau kita kerjanya ikhlas, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala buat nanti bekal di akhirat nanti. Jangan sampai majikan marah, kita ikut-ikutan marah. Majikan emosi, kita ikut-ikutan emosi. Jadinya bertengkar besar. Bertengkar besar itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau toh kita menang atau kalah, kita nggak dapat apa-apa. Kecuali kalau kita itu dituduh mencuri. Kalau kita ibaratnya kita nggak mencuri, ya kita harus benar-benar bisa membela diri. Seperti itu. Tapi kalau misalnya cuman ya tentang pekerjaan aja, nggak usah. Abaikan aja, biarkan aja. Badai pasti berlalu Mbak, ya yakin. Semua pasti akan berlalu dengan sendirinya.
semuanya akan baik-baik saja. Oke, selagi kalian merendah, selagi kalian mau sabar, selagi kalian mau berproses, semuanya akan berjalan dengan baik, insya Allah. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin kalian dikasih waktu untuk sholat, pergunakan untuk sholat, dekatkan selalu sama Allah ya. Bahwasanya kita bekerja kalau sambil ibadah insya Allah akan adem, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi kalau kita ibaratnya bekerja, terus bekerja tanpa ada ibadah, tanpa ada apapun ya, ibaratnya semua itu bakalan sia-sia. Ya, seperti itu. Oke, dan di sini misalkan mbaknya ini mau pulang ke Indonesia, kepengen banget pulang ke Indonesia, tapi masih ditahan sama agent. Ya udahlah mbak, terus mbak lanjut. Ya, saya di sini cuma mendoakan. Saya di sini mendoakan mbak buat mbaknya ya. Semoga di next majikan mbaknya mendapatkan majikan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi di sini mbaknya bisa, biar mbaknya bisa finish kontrak ya, biar mbaknya nanti pulang ke Indonesia itu membawa hasil. Ben ora rugi anggone numpak pesawat mbak ya, eman mbak sampean lo mau saka Indonesia nang Singapura lo numpak pesawat kok sampean urung entuk asile wis mulai yo eman engko sampean setelah sampai di Indonesia pasti bakalan nyesel. Ya Allah, di Singapura tuh seperti itu, kenapa aku dulu orangnya emosi, kenapa nggak bisa kontrol emosi. Yang namanya penyesalan pasti datangnya di belakang. Tapi buat teman-teman yang saat ini masih ada di Singapura dan kalian sedang dihadapkan dengan mental, sabar ya mbak, sabar dalam hal semuanya. Ngedem emosi, ngontrol emosi memang nggak mudah, tapi kalau kalian mau bersabar insya Allah semuanya akan berbuah manis dan semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Tinggalkan komen kalian, mungkin kalian kepengen apa atau punya unek-unek apa kayak gitu ya. Tinggalkan komen kalian, insya Allah nanti akan saya jawab atau akan saya bikinkan videonya langsung ya. Semoga saja bisa memotivasi dan kalian semuanya bisa menjadi orang sukses berikutnya. Tetap semangat dan positive thinking. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.